Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, minggu lalu banyak sekali yang ikut persekutuan doa. Hari ini mungkin berkurang berapa persen ya. Minggu lalu kita sudah merayakan, memperingati Jumat Agung dan Paskah ya. Saya bersyukur, saya percaya Bapak Ibu semua saudara diberkati melalui firman Tuhan, ya, melalui doa puasa, Jumat Agung maupun Paskah, ya, kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Jumat Agung maupun Paskah yang kita merayakan peringati minggu lalu, kalau misalnya kita tidak menghidupinya ya, tidak hanya sekedar kemarin minggu lalu sama-sama puasa, sama-sama mengingat penderitaan Tuhan, tapi kehidupan selanjutnya bagaimana? Apakah kita menghidupi tidak ya? Nah, hari ini saya diberi tema untuk mengajak kita merenungkan bagaimana kita menghidupi, yaitu dengan satu tema judul Grace Driven Life atau En Tian Situng de Senhuo ya. Jadi bukan Inggris-Inggrisan, tapi itu memang satu statement yang menarik sekali. Jadi apa yang mendorong ya kehidupan kita? En Tian Situng de Senhuo, hidup yang digerakkan oleh anugerah. Nah, anugerah itu mengajak kita merenungkan minggu lalu yang kita peringati, kita rayakan ya, kematian Tuhan, Jumat Agung, kebangkitan Tuhan. Itu apakah ada dalam hidup kita? Tidak. Ya, itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah Injil Tuhan. Apakah kita menghidupi tidak, dan bagaimana kita menghidupi anugerah ini? Nah, itu akan kita renungkan pada malam hari ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa sebenarnya menggerakkan hidup kita ya? What drives people's life? Apa yang menggerakkan kebanyakan hidup orang-orang itu? Apa yang menggerakkan Bapak Ibu datang ke tempat ini? Apa yang menggerakkan Bapak Ibu menjadi pendoa, syafaat atau berdoa pada malam hari ini, menjadi orang Kristen? Apa ya yang menjadi dorongan, yang mendorong kita, hidup kita, atau hidup kebanyakan orang ya? Nah, ada beberapa yang saya ambil mungkin dari Pendeta Rick Warren ini ya. Dia mengatakan ada 5 hal yang menggerakkan hidup kita ya. Ada 5 hal Bapak Ibu. Mungkin bisa lebih ya, tapi menurut Pendeta Rick Warren ini. Pertama adalah rasa bersalah. Ada rasa bersalah yang menggerakkan hidup kebanyakan orang. Misalnya apa? Dulu hidup saya itu enggak benar ya, hidup saya itu dulu suka judi mungkin ya. Hidup saya dulu enggak sungguh-sungguh jadi orang Kristen ya, walaupun saya dari keluarga Kristen. Jadi ada rasa bersalah, saya sekarang mau hidup jadi orang Kristen yang baik. Ya. Hidup mau jadi orang Kristen karena ada rasa bersalah. Ya, saya mau hidup dengan baik. Kemudian dikatakan juga ada kemarahan, ya. Kok bisa ya hidup didorong oleh kemarahan? Saya marah. Mungkin apa kira-kira yang membuat kita marah? Mungkin saya kok dikatain saya tidak bisa apa-apa gitu ya. Saya mau tunjukkan bahwa saya ini bisa. Ya. Saya bisa jadi orang Kristen yang rajin kok. Saya bisa pelayanan. Saya marah, saya mau melayani karena marah. Mudah-mudahan enggak ada ya di sini ya. Tapi ada orang yang mau menjadi orang Kristen karena rasa marah ya. Mungkin marah dengan pasangan, mungkin marah dengan orang tua ya, atau mungkin marah dengan anak. Saya tak pekat di gereja aja, saya marah, saya mau di gereja bisa tenang ya. Jadi saya mau jadi orang Kristen karena didorong oleh kemarahan. Nah, apalagi Bapak Ibu ya, ada rasa ketakutan, ya, ada rasa takut. Saya mau jadi orang Kristen, saya mau hidup baik, karena rasa takut nanti kalau tiba-tiba mati bagaimana, ya. Saya mau dibaptis supaya katanya kalau sudah dibaptis bisa masuk surga ya. Saya ketemu satu orang. Saya mau ikut baptis supaya bisa masuk surga ya. Jadi ada konsep yang salah. Jadi rasa takut ingin dibaptis supaya masuk surga. Saya mau jadi orang Kristen karena takut nanti kalau mati saya masuk neraka. Saya mau jadi orang Kristen. Ya enggak ada salah memang ya. Tapi apakah itu yang mendorong kita menjadi orang Kristen? Rasa takut. Nah, mungkin yang lebih umum ini ya, materialisme mungkin ya. Jadi banyak hidup orang itu didorong oleh materialisme. Ada yang kerja dari siang, mungkin jiu liu ya, kata orang Tiongkok itu kerjanya jiu liu. Artinya jiu
9 jam, Dian ya, apalagi ya. Jadi selama kerja terus hidupnya, jadi hidup untuk kerja, untuk mencari uang sebanyak-banyaknya ya. Dia takut kalau miskin seperti dulu ya. Dia nggak mau jatuh miskin, dia mau kerja mati-matian, dia mau hidup untuk mendapatkan uang, untuk bisa punya kekayaan. Dan yang terakhir, menurut Pendeta Rick Warren, itu pengakuan. Ya, jadi orang menjadi Kristen atau kita rajin melayani, bukan kita lah ya, mungkin ada orang yang melayani supaya dapat pengakuan, supaya dianggap wah dia adalah majelis yang rajin, dia adalah pengurus yang rajin ya, ya dia supaya dipuji oleh Pak Sin Leong gitu ya. Jadi minta pengakuan dari gembala, minta pengakuan. Nah, Bapak Ibu, ada enggak kita ya 5 hal ini ya yang menjadi dorongan kita menjadi orang Kristen? Sedikit banyak mungkin ada ya, sedikit banyak, ini sedikit itu sedikit ya. Ada didorong karena rasa menyesal, ada didorong karena ya, tapi jangan sampai itu menguasai ya, menguasai yang mendorong hidup kita, yang menjadi motivasi hidup kita. Jangan sampai 5 hal ini yang mendorong kita menjadi orang Kristen, yang mendorong kita hidup, bukan 5 hal ini. Kalau kita mengingat kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus untuk apa? Itu yang menjadi pendorong hidup kita Bapak Ibu, bukan hal-hal ini ya. Nah karena itu sebenarnya apa ya yang membuat kekristenan ini berbeda ya? Apa yang membuat kekristenan itu beda dengan agama-agama lain? Ya. Kalau tadi itu orang ya, beragama karena dia takut nanti masuk neraka, dia beragama supaya dianggap orang yang baik dan sebagainya ya. Lalu apa yang membuat kekristenan beda dengan agama lain? Kira-kira apa? Kalau Bapak Ibu di sini, Pak Poli mungkin diskusi dengan Pak Franky ini, apa ya kira-kira ya? Apa yang membuat kekristenan itu unik ya? Yang beda. Ya, di dalam satu diskusi ya katanya, diskusi mengenai agama ya di London itu ya, di Inggris. Dalam sebuah diskusi ini lagi ada diskusi, timbul macam-macam ya. Ada yang bilang bahwa doktrin inkarnasi, doktrin Allah menjadi manusia itu yang unik, betul? Ya. Kalau yang lain-lain itu dewa-dewa, nggak tahu, nggak jelas ya. Tapi ini Allah jadi manusia. Tapi ada yang bilang, ya enggak juga ya. Ada juga agama lain yang mengatakan Allah mereka juga jadi manusia, kan ada ya. Jadi ada dewa yang mereka jadi manusia. Jadi atau reinkarnasi. Jadi doktrin inkarnasi bukan sesuatu yang unik, yang istimewa. Ada yang bilang apa kira-kira? Kebangkitan mungkin ya, kemarin kita peringati. Jadi kebangkitan ini adalah satu doktrin yang penting sekali ya. Betul ya. Tapi mereka ada juga orang yang percaya, katanya ada orang dari agama mereka. Tadi pagi ketika saya PI sama satu ibu, kita cerita mengenai kebangkitan langsung dia, oh iya teman saya itu ada meninggal beberapa hari kemudian bangkit. Ya. Jadi ada kebangkitan, apakah ini sesuatu yang unik? Ya. Nah kemudian muncul seorang tokoh ya, seorang tokoh teolog C.S. Lewis di tengah-tengah itu. Dia tanya, apa yang kalian perdebatkan ya? Oh kami sedang memperdebatkan ya, apa yang unik, yang istimewa di dalam kekristenan. C.S. Lewis teolog gimana? Gampang ya. Yang unik, yang istimewa, yang tidak ada di dalam agama lain adalah apa? Anugerah, entien. Atau dipakai bahasa lain, kasih karunia. Grace, kalau bahasa sini ada grace. Ya. Grace atau karis. Ya. Jadi itu adalah anugerah, adalah kasih karunia. Loh, kenapa kok itu jadi istimewa? Ya. Kenapa itu jadi unik Bapak Ibu? Nah ini yang kita harus bersyukur ya. Kita orang-orang Kristen, memang Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, sudah bangkit, itu satu hidup kemenangan. Ya. Tapi apakah kita bisa menerimanya? Enggak. Ya, kita mungkin ada orang yang sulit menerima akan Injil, ya enggak bisa masuk di pikiran, enggak isanya. Tapi ada orang yang enggak ngerti pun maksudnya ada nerima Injil, dia bisa mengerti tapi enggak bisa menjelaskan. Yaitu anugerah ya.
Ada orang yang tiba-tiba datang kepada Pak Sin Leong, Pak saya mau dengarkan firman Tuhan ya, mau mendengar Injil, mau percaya Tuhan. Ada orang yang diceritakan mengenai Injil pun gak bisa nerima ya. Nah jadi kalau kita mendapat anugerah itu apa? Pemberian cuma-cuma ya. Atau dengan bahasa mungkin karena anugerah bisa umum, di Alkitab sering dipakai kata kasih karunia. Kasih karunia ya. Beda dengan kasih setia ya. Kasih karunia itu anugerah, grace atau entien. Ya, ada entien. Jadi entien itu adalah pemberian Tuhan, pemberian cuma-cuma. Kalau di agama-agama lain kita itu kalau mau hidup katakan menurut agamanya harus hidup saleh adalah hidup dengan berbuat baik ya. Tidak boleh berdosa, tidak boleh membohongi orang, tidak boleh merugikan orang, harus pikirannya harus suci. Itu agama-agama semua ya, mengajarkan dengan berbuat baik, dengan hidup suci. Itu kebanyakan agama mengajarkan demikian. Tapi hanya kekristenan yang mengajarkan entien. Hanya kekristenan yang mengajarkan mengenai anugerah Bapak Ibu. Nah kita akan merenungkan ya mengenai anugerah ini ya. Ada satu ayat yang menjadi pemikiran kita, ada banyak ayat Bapak Ibu. Katanya ada 170 ayat di dalam Alkitab bicara anugerah. Saya hanya pakai satu saja ya, nanti sisanya rekan-rekan hamba Tuhan lainnya yang membahas ya. Ayatnya di 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Namun karena anugerah Allah, aku adalah aku yang sekarang. Dan anugerahnya kepadaku tidaklah sia-sia. Aku bekerja lebih giat daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Nah ini mungkin berbeda dengan Alkitab di handphone Bapak Ibu. Ini terjemahan dari Alkitab yang terbuka ya. Jadi kalau di Alkitab yang biasa itu pakai kata kasih karunia ya. Tapi ada yang pakai kata anugerah. Di bahasa Inggris pakai kata grace ya. Nah Bapak Ibu ada 3 anugerah ya yang ditekankan di dalam ayat ini. Ada 3 kata anugerah. Jadi penting sekali kalau satu ayat bicara mengenai satu kata itu pasti ada sesuatu yang penting di sana ya. Jadi anugerah, grace, sekali lagi anugerah Bapak Ibu, ada yang menerjemahkan ya. Grace itu adalah God's riches at Christ's expense. Saya coba terjemahkan yang lebih mengena adalah kekayaan Allah di dalam pengorbanan Kristus. Tapi kalau letterlek adalah bahasa adalah kekayaan Allah di dalam Yesus yang membayar lah gitu kira-kira ya. Jadi Yesus yang membayar, ada kekayaan Allah, ada begitu besar kekayaan Allah. Bagaimana Allah memberikan, yaitu dengan Kristus yang membayar. Kita tahu tentunya ya, bagaimana Yesus membayarnya? Iya, dipikul mati di kayu salib Bapak Ibu. Jadi itu yang dibayar oleh Yesus. Makanya ada dikatakan Tuhan sudah menebus, membayar semua, ya sudah paid it all, sudah dibayar semua, lunas ya. Jadi kekayaan Allah itu dibayar oleh Yesus, pengorbanan Yesus, ya itulah anugerah. God's riches at Christ's expense, ya. Jadi kekayaan Allah dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, ayat 1 Korintus 15 ayat 10 itu saya coba ajak kita lihat, kita bisa melihat ada 3 hal yang penting mengenai anugerah. Pertama adalah anugerah itu yang memberi hidup, ya, anugerah yang memberi hidup baru. Kenapa ayat tadi dikatakan, namun karena anugerah Allah, aku adalah aku yang sekarang. Ya, ini Paulus mengatakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan ya Paulus yang dulu bagaimana ya. Paulus yang jahat, yang membenci orang Kristen, yang membunuh orang Kristen. Tapi Paulus mengatakan, aku ada sekarang karena anugerah Tuhan. Ini identitas daripada Paulus. Paulus jadi rasul yang hebat ya. Dan Paulus menegaskan bahwa aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah, ada hidup baru. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita itu diselamatkan bukan oleh perbuatan-perbuatan kita ya, tapi oleh anugerah, bukan oleh kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita diselamatkan oleh kebaikan-kebaikan kita, nggak ada bedanya dengan yang agama-agama lain. Ya,
Jadi saya ini bukan orang yang baik, Bapak Ibu bukan orang yang baik. Karena itu kalau kita ada ketemu orang, oh, orang ke gereja kok gitu misalnya ya. Kata ya biasanya kan gitu ya. Orang Kristen kok gitu loh, namanya kita berdosa ya. Kita orang berdosa enggak mungkin kita bisa sempurna ya. Tapi bukan terus oh kita boleh berbuat dosa sembarangan, tidak ya. Tapi kita bisa memahami bahwa tidak ada yang sempurna ya. Kita orang berdosa. Bukan kebaikan kita diterima. Ya, jadi saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang ke gereja, kita menjadi umat di sini bukan karena kamu sudah berbuat baik banyak, kamu sudah memberi persembahan, kamu sudah rajin ke gereja ya. Itu kamu nanti diterima jadi anggota Gloria. Saya rasa bukan itu ya. Itu semua adalah harusnya kita itu diterima bukan karena kebaikan, tapi karena anugerah. Kita percaya pada Tuhan. Nah, sesuai dengan ayatnya ya. Ayat yang kita sangat kenal, bahkan kita hafal ya, Efesus pasal 2 ayat 89, dikatakan bukan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan jangan ada yang membanggakan diri. Jadi Bapak Ibu, kita ini sekali lagi ya, diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Ya, jangan merasa aku paling baik, aku menjadi orang Kristen yang paling baik karena kebaikanku ya. Tapi kita ini orang yang dibuang Tuhan. Tapi karena anugerah kita dipilih oleh Tuhan. Jadi kita hidup oleh anugerah Bapak Ibu ya. Ini adalah hidup yang baru ya. Jadi semua kita yang sudah diselamatkan, kita harus yakin bahwa kita ada hidup yang baru. Benar? Amin. Ya. Jangan sampai kita masih hidup yang lama ya. Jangan sampai ada, aku memang gini kok tidak bisa berubah ya. Dulu saya gitu, aku juga tetap gini tidak bisa berubah. Jangan ya. Itu berarti nggak ada hidup baru. Kita kalau sudah percaya Tuhan, ada hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Ya, itu harus ditunjukkan. Kalau dulu suka marah-marah, sekarang tidak lagi ya. Kalau dulu suka hal-hal yang Tuhan membenci, hal yang berdosa, sekarang tidak lagi. Jadi ada hidup yang baru. Itu semua bukan karena, aduh aku mau jadi baik, enggak, karena anugerah. Karena Paulus sendiri juga bilang, aku mau berbuat baik, tapi juga yang jelek yang aku lakukan ya. Karena Paulus menjadi semua itu anugerah Tuhan, aku bisa seperti ini anugerah Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu ya, poin yang pertama itu anugerah yang memberi hidup yang baru. Poin yang kedua adalah anugerah yang menggerakkan hidup. Ya, kalau kita lihat ayatnya ya, dikatakan, dan anugerahnya yang padaku tidaklah sia-sia. Aku bekerja lebih giat daripada mereka semua ya. Jadi Paulus itu luar biasa. Dia tahu dia kerjanya lebih giat dari semua rasul atau semua murid Kristus. Tapi bukan karena dirinya. Tapi dia tahu bahwa itu anugerahnya Tuhan yang mendorong, membuat dia kuat. Bisa mendorong dia seperti itu Bapak Ibu. Tidak sia-sia kata Paulus ya. Dan Bapak Ibu, ini seperti sebuah lagu ya. Nanti kita akan nyanyikan lagu ini. Sebuah lagu yang dikarang oleh Bu Rahmiati ya, almarhum. Ya, mengatakan bahwa semua hanya anugerahnya yang diberikan padaku. Jadi Bapak Ibu, mari kita coba sadari bahwa kita bisa ada sekarang. Kita bisa jadi hamba Tuhan, bisa jadi majelis, bisa jadi orang Kristen, bisa jadi pengurus, bisa melayani Tuhan. Itu semua itu anugerah pemberian Tuhan. Ya. Kalau kita bisa menyadari itu, maka kita benar hidup kita. Jadi bukan karena kebaikan kita ya. Ayatnya ya, saya pentingkan ayatnya ya. Ayat yang mendukung hal ini di dalam Yohanes, ada banyak ayat ya. Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya, ya, jadi Allah yang penuh kekayaan tadi, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, nggak habis-habis, kasih karunia demi kasih karunia. Bukan nanti kalau kita jahat terus stop karunia kerannya tak tutup ya, anugerah Tuhan tidak ada lagi ya. Tapi Tuhan itu sudah berjanji memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Mungkin kita jatuh ya, mungkin kita mengecewakan Tuhan, tapi ada anugerah yang bisa membawa kita bangun kembali. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita kemudian kita jatuh meninggalkan Tuhan ya. Tapi kita ingat bahwa ada pengampunan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan
yang memberikan kepada kita. Jadi mari kita mengintrospeksi diri. Apa yang menggerakkan saya hari ini, hati saya? Apakah karena saya benar-benar menyadari bahwa ini karena anugerah atau karena kehebatan saya? Saya diperlukan di gereja ini ya, karena saya bisa ini. Ya. Atau karena semua ini anugerah Tuhan. Ya Bapak Ibu, mungkin kalau bagi orang sudah pensiun ya, sudah emeritus, ngomongnya mungkin enak ya. Bagi yang baru berjuang, wah ya banyak pergumulan, tapi ini pengalaman yang saya pernah jalani. Jadi jangan sampai kehebatan kita ya. Ada banyak hamba Tuhan karena merasa hebat, akhirnya dia malah terpuruk, malah jatuh. Ya. Tapi ketika hamba Tuhan menyadari bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa berada di gereja ini, semua ini anugerah Tuhan, bukan karena saya hebat. Maka pelayanan kita akan ada hasilnya ya. Dengan terakhir, yaitu dikatakan bahwa anugerah yang memberi kekuatan, anugerah yang menguatkan hidup kita. Dari 1 Korintus 15 tadi yang terakhir dikatakan, tetapi bukannya aku, Paulus sekali lagi ya, melainkan anugerah Allah yang menyertaiku. Jadi memang Paulus menyadari bahwa anugerah yang Tuhan berikan tidak sia-sia, aku lebih giat, aku lebih sungguh-sungguh, aku mati-matian, aku berkorban. Tapi Paulus sadar, oh bukan aku ya, itu semua adalah anugerah. Luar biasa ya, ayat ini memberikan satu konfirmasi bahwa Paulus itu benar-benar mengalami banyak penderitaan. Kalau kemarin khotbah Pak David Kosasi mengingatkan bahwa ingin mengalami kuasa dalam kematian dan kebangkitannya. Paulus mengatakan itu, aku ingin mengalami kuasa kependeritaannya. Jadi kalau kita lihat Paulus ya, memang seorang rasul yang sangat menderita sekali. Dia ada penyakit ya, dia mengalami karam kapal, dia mengalami macam-macam ya dia sebutkan. Tapi dia mengatakan bahwa cukuplah anugerahku itu. Dia mendengar suara Tuhan. Ketika Paulus mungkin lagi down ya, dia mendengar suara Tuhan, cukuplah kasih karunia anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ya, sebab itu aku terlebih suka, kata Paulus, bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, tidak gampang ya. Kalau kita sekedar baca gampang. Coba saudara mau enggak? Kira-kira mengatakan sebab aku lebih suka mengalami penderitaan. Lebih senang menderita bersama dengan Paulus, benar enggak? Enggak ada yang mau ya. Tapi kalau Tuhan yang sudah beri, kita harus terima. Karena apa? Karena percaya bahwa ada kekuatan di dalam kelemahan kita. Ya kalau mau kesaksian mengenai hidup itu gak habisnya ya saudara. Bahwa ketika saya mendampingi semu juga, ayat ini juga mendorong, mengingatkan kami. Bahwa walaupun lemah ya, justru di saat yang lemah ini kira malah kuat. Dan ayat itu terus mengingatkan, cukuplah kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Selalu ada kecukupan anugerah demi anugerah. Nah ketika kita bisa mengalami ini tentu lebih indah ya. Daripada semua karena kita yang hebat. Wah saya bisa ini ya, superwoman, superman. Saya bisa semua. Itu di mata Tuhan gak ada artinya. Tapi ketika kita lemah Tuhan, aku tidak berdaya, aku mengandalkan Engkau. Dan di saat itu Tuhan yang intervensi, Tuhan yang turun tangan. Itu baru sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi mari Bapak Ibu, kita belajar dari Paulus mengenai bagaimana hidup yang didorong oleh anugerah ini ya. Jadi saya simpulkan grace driven life atau entian citung de senhuo. Hidup yang didorong oleh anugerah itu bagaimana? Yang pertama adalah hidup yang dihasilkan oleh anugerah. Ya, hidup baru yang dihasilkan akibat oleh karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Bukan saya baik ya, tapi semua itu anugerah Tuhan.
Kemudian yang kedua adalah hidup yang digerakkan oleh anugerah. Semua Tuitung Woman, Entien Tuitung Woman ya. Jadi bukan ingin diakui, ya, ingin pengakuan, ingin dikatakan wah dia pengurus, dia majelis, dia hamba Tuhan, dia jemaat yang hebat, yang rajin, bukan itu, ya, bukan itu yang kita cari, Bapak Ibu. Tapi pengakuan harus dari Tuhan, bukan pengakuan dari manusia, ya. Karena yang kita kerjakan itu bukan supaya dilihat orang, tapi dilihat Tuhan, ya. Bapak Ibu pernah dengar cerita kan, ada pendeta yang cerita, ada orang yang main piano hebat ya, ketika pertunjukan, wah ketika main piano seperti Bu Esther gitu ya, hebat, semua tepuk tangan, ya, tepuk tangan. Tapi anak ini dia sedih, dia kamu kok enggak merasa senang di tepuk tangan. Dia bilang, aku lihat ada satu orang di sana itu enggak tepuk tangan, ya, enggak memuji saya. Saya jadi sedih, loh siapa dia? Dia adalah guru saya katanya ya. Nah itu ilustrasi itu mengingatkan bahwa kita ini dilihat Tuhan ya. Yang kita kerjakan semua adalah untuk Tuhan. Biarlah yang mendorong kita bisa merasa itu baik adalah karena Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi itu yang anugerah yang mendorong kita untuk melayani Tuhan, untuk hidup jadi orang Kristen. Yang terakhir, hidup yang dikuatkan oleh anugerah. Jadi kalau kita hidup mengandalkan anugerah, kita bukan saja tidak sombong, tapi ketika ada kesulitan, ada masalah datang, ada pergumulan, kita bisa kuat. Ya, tapi kalau hidup kita bukan didorong oleh anugerah, tapi oleh kebaikan kita, ketika ada terpaan, ada masalah datang, ada pergumulan sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, kita langsung down. Mana Tuhan? Ya. Nah Bapak Ibu ada seorang saya dengar ini, dia seorang rajin PI ya, dia kemana-mana bawa traktat penginjilan. Wah hebat kan kalau orang bawa traktat dia penginjilan kemana-mana ya. Dia kepingin orang itu percaya Tuhan. Tapi satu kali pasangan hidupnya meninggal. Maaf saya tidak cerita terlalu jelas, nanti bisa diterka siapa orangnya ya. Pasangan hidupnya meninggal. Dia kecewa sekali. Dia tidak mau ketemu orang. Dan banyak dia menutup diri. Saya jadi berpikir, apakah yang mendorong dia untuk penginjilan ya? Kalau yang mendorong dia untuk penginjilan adalah karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan. Tentunya ketika pasangan hidupnya dipanggil Tuhan, dia harusnya akan bersyukur. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau hidup kita bukan mengandalkan anugerah, pelayanan kita bukan mengandalkan anugerah, mengandalkan supaya dipuji orang, supaya ikut-ikutan, ya, supaya dapat nama, supaya dapat keuntungan, Bapak Ibu cauan kita akan kecewa. Satu hari kita akan kecewa. Mana Tuhan kalau Tuhan hidup ya. Tapi kalau kita mengandalkan anugerah seperti Paulus, walaupun hidupnya mati-matian, setengah mati pun dia enggak akan kecewa. Karena dia tahu itu anugerah Tuhan. Satu ilustrasi yang luar biasa, yang saya sering juga pakai, City Start ya, pendiri dari misi WEC ya, misi WEC, pendiri misi. City Start ini seorang kaya ya, anak dari seorang kaya, orang yang kaya, dia papanya itu kepingin dia itu meneruskan pekerjaan bisnis papanya, tapi dia ketika usia 18 tahun dia mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, terima Tuhan, dia tidak meneruskan harapan papanya. Dia rela menjadi misionari ke Congko ya, dia ke Congko. Tapi kemudian tidak lama kemudian dia meninggal Bapak Ibu. Sakit dulu ya, sakit ya, dia pulang ke Inggris, dia berobat. Nah, namanya orang sakit, dia sakitnya sangat menderita ya, tidak salah itu sampai harus minum morfin untuk mengurangi sakitnya. Tapi kemudian dia panggilan menjadi misi itu sangat besar, dia akhirnya pergi ke Afrika. Wah lebih susah lagi ya, di Congko ini ke Afrika lagi lebih susah. Dan menjadi misioner di sana, meninggal di sana. Sehingga dia diakui, dia menjadi seorang misioner di Afrika ya. Kenapa dia bisa seperti itu Bapak Ibu? Dia mengatakan punya moto ya, dia punya moto atau punya satu keyakinan, dia mengatakan, saya keluarkan semua ya. Only one life
will soon be past. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. If Jesus Christ be God and die for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Saya terjemahkan Bapak Ibu. Jadi kira-kira ini maksudnya. Hidup ini hanya satu kali dan segera akan berlalu. Ya, hidup ini hanya satu kali Bapak Ibu. Segera, cepat akan berlalu. Jikalau Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, kata Siti Sat. Kalau Kristus itu Allah, anak Allah, dan dia sudah rela datang ke dalam dunia mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang aku lakukan bagi Kristus. Betul? Gak ada pengorbanan, meskipun dia sakit mati-matian, dia melayani sampai mati. Itu bukan pengorbanan ya, itu bersyukur malahan ya. Karena sudah ditebus oleh Kristus dan ini semua anugerah Tuhan kalau dia bisa hidup bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, apakah kita meyakini hal ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam anugerah? Kita menerima anugerah bukan karena kebaikan saya. Ya cerita PI tadi saya juga cerita ada ketika mau menginjil satu orang, dia mengatakan, saya ini harus apa ya? Harus baca Alkitab ya. Jadi kalau mau saya harus baca Alkitab, saya tidak bisa baca Alkitab, saya tidak bisa berdoa. Ya, jadi seakan-akan kalau mau jadi Kristen tuh harus bisa baca Alkitab, harus bisa berdoa gitu. Saya bilang itu semua nanti pelan-pelan ya. Anugerah Tuhan yang pertama. Kamu percaya Tuhan enggak? Percaya kematiannya, percaya pengorbanannya, percaya kebangkitan kuasanya, menerima Yesus dalam hati. Ya, itu anugerah memang gak gampang, belum tentu setiap orang bisa terima. Tapi kalau sudah menerima itu Bapak Ibu, kita sudah menerima anugerah karena aku ada sekarang sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Dan aku bisa melayani Tuhan, bisa hidup bagi Tuhan, ini semua anugerah Tuhan. Dan anugerah itu akan menguatkan kita, berjalan dalam hidup ya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sedikit menyinggung ya bahwa mungkin malam ini gak ada Pak Paul ya. Pak Paul hari ini ulang tahun ya. Pak Paul itu punya hati sekali untuk orang-orang yang sakit kanker ya. Jadi beliau itu pingin sampai, padahal di keluarganya gak ada yang sakit kanker ya. Tapi dia punya hati untuk menolong orang-orang yang sakit kanker. Pingin menguatkan mereka. Makanya terus dibentuk Friends of Cancer Patient ya. Jadi FOCP. Tujuannya adalah untuk bisa menguatkan ya. Mendampingi orang yang sakit kanker ini di dalam perjalanan iman ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya anugerah Tuhan, ketika kita memperoleh anugerah Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, melewati lembah-lembah kekelaman ini, kita mendapat kekuatan seperti Paulus. Ya biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian.